Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kade Aldi Fernando, NPM 1975 1035 dari jurusan Ekonomi dan Bisnis, program studi D3 Agribisnis Politeknik Negeri Lampung. Nah, di dalam video ini saya akan mengidentifikasi produk input pertanian dari mata kuliah Bisnis Input Pertanian. Nah, di dalam video ini saya menggunakan dua produk, yaitu yang pertama pupuk dan pestisida. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang pestisida ini, di mana ini termasuk dalam herbisida. Nah, nama dari herbisida ini adalah Serindi. Nomor pendaftaran RI 0103 0120 1757 12. Nah, bahan aktif yang terkandung di dalam herbisida ini adalah bispirida sodium sebanyak 18% dan pirazosulfuron sebanyak 10%. Nah, herbisida sistematik pra dan purna pertumbuhan berbentuk tepung atau herbisida ini di dalamnya berbentuk tepung yang larut dalam air berwarna putih untuk mengendalikan gulma daun lebar, gulma daun sempit, dan teki pada tanaman padi. Nah, berat bersih herbisida ini adalah 25 gram. Langsung saja di baliknya, di balik kemasannya ada beberapa petunjuk. Ada peringatan berbahaya, petunjuk keamanan, gejala dini keracunan, dan lain-lain. Nah, dari yang pertama yaitu peringatan bahaya. Nah, herbisida ini dapat menyebabkan keracunan melalui mulut dan pernapasan. Produk ini disimpan di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak. Nah, yang kedua yaitu petunjuk keamanan. Pada waktu menggunakan produk ini atau pestisida ini, jangan makan, minum, atau merokok. Pada waktu membuka wadah, memindahkan dan menyemprotkan, gunakan sarung tangan, topeng muka, pakaian berlengan panjang, dan celana panjang. Sebelum makan, minum, atau merokok, dan setelah bekerja, cucilah tangan dan kulit yang terkena dengan air atau sabun. Setelah digunakan, bersihkanlah semua alat serta pakaian pelindung dengan air. Usahakan herbisida ini atau kabut semprotannya tidak mengenai mata atau hindari dari area muka, kulit, dan pakaian. Jangan mengotori kolam, perairan, dan saluran air dengan herbisida ini atau wadah bekasnya. Atau lebih jelasnya, jangan membuang kulitnya ini di areal yang tidak diinginkan. Nah, jangan biarkan ternak masuk ke daerah yang disemprotkan. Rusak wadah atau bekas dan kemudian kuburkan sekurang-kurangnya 0,5 ke dalam tanah di tempat yang jauh dari sumber air. Nah, gejala dini keracunan. Muntah dan diare. Bila satu atau lebih gejala tersebut timbul, segera berhentilah bekerja. Lakukan tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan dan segera hubungi dokter. Nah, selanjutnya itu petunjuk pertolongan pertama pada kecelakaan. Tanggalkan pakaian yang terkena herbisida dan cucilah kulit yang terkena dengan air dan sabun. Apabila herbisida mengenai mata, cucilah segera mata yang terkena dengan air bersih yang mengalir selama kurang 15 menit. Nah, apabila herbisida tertelan dan penderita masih sadar, segera usahakan pemuntahan dengan cara menggelitik tenggorokan dengan jari tangan yang bersih. Usahakan terus pemuntahan sampai cairan muntahan menjadi jernih. Jangan diberi sesuatu melalui mulut pada penderita yang tidak sadar atau pingsan. Nah, perawatan oleh dokter. Tidak ada
antidot yang spesifik, perawatan secara sistematik. Oke, selanjutnya petunjuk penyimpanan. Petunjuk penyimpanan. Simpanlah herbisida ini di tempat yang aman, sejuk, kering, tidak langsung terkena sinar matahari. Jauhkan dari jangkauan anak-anak, sumber air, binatang, dan jauhkan herbisida ini dari api. Nah, di belakang kemasan ini juga ada petunjuk penggunaannya, dan saya akan bacakan juga. Untuk tanaman padi, itu tanam padi sawah, gulma berdaun lebar, Monacaria vaginalis, Marsilea crenata, Alternatera phylloxeroides. Nah, dosisnya menggunakan 100 gram per hektar. Nah, di sini berat bersihnya 25 kg, jadi bisa digunakan untuk 1/4 hektar. Nah, cara penyemprotannya, penyemprotan volume tinggi. Banyak juga gulma yang bisa dibasmi oleh herbisida ini, seperti gulma daun sempit, yaitu Echinocchia cruz-galli, Paspalum disticum. Selanjutnya rumput teki. Nah, herbisida ini diproduksi oleh PT Novram Indonesia, Plaza Aminta, lantai 8, Jalan Letnan Jenderal TB Simatupang, KF 10, Jakarta Selatan, Indonesia. Nah, ini bentuk kemasannya. Bisa lihat. Dan ini bentuk kemasan di baliknya. Baiklah, nah selanjutnya saya akan mengidentifikasi tentang pupuk yang mana pupuk ini termasuk dalam pupuk organik. Nah, nama pupuk ini adalah DHC. Nah, ini sudah tertera di depannya. Nah, DHC ini merupakan nutrisi organik tanah dan tanaman. Oke, selanjutnya dengan SNI 6929-2 2016, nomor 189 strip Innovis garis miring, terus LSO strip 003 strip Indonesia garis miring 5 garis miring 16. Nah, langsung saja di baliknya ada beberapa petunjuk dan penjelasannya. Maaf kurang jelas. Nah, di sini DHC diekstrak dari mineral organik alami, mengandung asam humat berkualitas tinggi, yaitu lapisan leonardite yang berasal dari Australia. Nah, manfaat dari pupuk ini banyak sekali untuk tanaman, yaitu pertama, menyuburkan dan menggemburkan tanah, mempercepat perkecambahan dan pertumbuhan akar. Selanjutnya, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. Nah, selanjutnya menambahkan cita rasa dari produk tanaman, meningkatkan hasil panen sebanyak 15-20%. Nah, menurut penggunaan pupuk kimia sebanyak 25%. Nah, selanjutnya itu cara penggunaan pupuk ini, penggunaan pupuk organik DHC. Nah, yang pertama, larutkan 1 liter DHC dengan 200 liter air. Berarti 1 botol ini yang berat bersihnya yaitu 1 liter dicampurkan dengan 200 liter air. Nah, kemudian cara penggunaan selanjutnya itu
semprotkan secara merata ke daerah perakaran tanaman supaya tadi manfaatnya tercapai. Nah, dosis yang digunakan pada pupuk ini yaitu 4 liter sampai 6 liter untuk lahan 1 hektar. Berarti ini tadi berat bersihnya sebanyak 1 liter. Jadi penggunaan untuk lahan 1 hektar sebanyak 4 sampai 6 botol pupuk DHC. Nah, kandungan yang terkandung dalam pupuk DHC ini banyak sekali. Di antaranya C organik sebanyak 9,06%, N sebanyak 3,05%, P2O5 sebanyak 5,33%, K2O sebanyak 4,64%, asam humat sebanyak 26%. Nah, pupuk DHC ini atau pupuk organik ini disertifikasi oleh Invest Indonesia Organic Farming Certification. Nah, NASA Input for Organic Product dengan nomor reg 3456M. Nah, di sini juga ada nomor batch, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa. Nah, tanggal produksi itu dari Desember 2019. Nah, berat bersihnya sudah tadi dibilang juga di awal, sebanyak atau 1 botol ini berat bersihnya 1 liter. Nah, diproduksi oleh Omnia Australia, diimpor oleh PT Triasindo Royal Agro, izin edar Deptan tanggal 2 bulan 2016.049. Nah, ini tampilan dari pupuk DHC. Nah, tampak berbagai jenis tanaman yang ada di dalam kemasan ini. Banyak sekali manfaat. Dan ini tampilan belakang seperti manfaat, cara penggunaan, dan lain-lain. Nah, bagian tutupnya juga ada segel seperti ini. Mungkin ini banyak untuk mencegah pemalsuan. Nah, ini bagian belakang atau bawah. Jadi sudah saya identifikasi dari 2 produk input pertanian, yaitu yang pertama pupuk dan pestisida. Sekian identifikasi produk input pertanian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Selamat pagi.